Halo sahabat trader dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Relizi Maulana Sofa sebagai konsultan trading dari PT Didimex. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan yang berbahagia. Dan buat siapapun yang menyaksikan live channel YouTube kita Didimex Official gitu kan, teman-teman bisa belajar banyak bersama broker Didimex berjangka untuk memahami bisnis trading. Dan kebetulan di video sesi ini saya yang akan menemani sahabat trader untuk kita bisa mempelajari dalam bisnis trading forex. Nah, untuk sekarang kita akan coba membahas pasar, teman-teman ya. Membahas pasar trading, yaitu temanya adalah cara memasuki market yang simple gitu ya. Jadi aku pengen ngasih tahu ke teman-teman cara memasuki market yang simple itu seperti apa, oke? Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita langsung aja ke situasi marketnya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah tampil di market chart XAUUSD, di mana XAUUSD ini tuh sangat benar-benar diminati sama kaum para investor trader gitu kan. Oke, kita coba polosan dulu. Kenapa mereka lebih menginginkan di pair XAUUSD? Mungkin karena volatility harganya ya yang lumayan cukup signifikan, tinggi juga dan bisa dimanfaatkan. Karena itu berbeda juga dengan forex. Kalau misalkan di contoh Euro USD atau GBP USD itu kan standar lah ya, pergerakannya itu biasa-biasa saja. Kalau USD itu kita bisa memanfaatkan per satu poin dari perpindahan harga itu bisa kita manfaatkan sebagai momen peluang di bisnis trading forex gitu ya. Oke. Di sini saya gak bakal lama, kita akan buat simple penjelasannya teman-teman dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan ini sesinya adalah saya pun sama belajar juga, dalam artian sambil mengingatkan ke diri saya juga. Oke teman-teman, yang biasa saya lakukan ketika saya memulai bisnis trading dan saya pengen masuk ke ranah market adalah pertama, saya akan melihat terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Satu, arah tren. Nah, arah tren di sini teman-teman cukup melihat menggunakan time frame H4 atau misalkan H1. Dari H4 atau H1 ya, tergantung tergantung tipikal teman-teman jenis tradingnya itu apa. Kalau misalnya teman-teman tipikalnya intraday, H4 H1 itu sangat cocok sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman scalping ya, teman-teman bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, itu bisa ke M15 atau ke M5 biar teman-teman bisa lebih cepat juga momennya. Tapi di sini saya akan menyarankan trading menggunakan time frame harian. Berarti kalau harian itu bisa kita mulai dari daily, H4 sama H1 ya. Kalau misalkan teman-teman pengen memulainya di daily. Oke, ini saya udah buka di H1. Oke, kita coba perbesar yang menengahnya yaitu di H4. Seperti yang saya tadi katakan, untuk memulai bisnis trading saya pribadi, saya akan melihat arah tren terlebih dahulu. Nah, definisi tren adalah apa? Kalau misalkan kita ngomongin tren, berarti ini adalah pergerakan harga yang terjadi sekarang. Tren itu ada 3. Ada tren naik, kalau udah bisnis trading forex, ada tren turun, sama kalau misalnya lurus itu disebut dengan sideways atau pasar dalam keadaan tidak membuat tren naik atau tren turun, dalam artian sedang keadaan sideways atau keadaan lurus gitu kan. Jadi naik, turun, sama lurus. Nah, mana momen yang harus kita manfaatkan? Sebenarnya ketiga momen ini bisa kita manfaatkan, naik, turun, dan juga sideways itu bisa dimanfaatkan. Tapi ada kalimat dalam trading itu yaitu follow the trend. Nah, kenapa bisa dikata follow the trend atau misalkan trend is friend? Jadikan trend itu sebagai teman kita. Jadikan trend itu sebagai dasar landasan untuk kita melakukan entry terhadap bisnis trading forex. Nah, di sini berarti yang bisa memanfaatkan ketiganya bisa kita manfaatkan, tapi yang bagus itu kita bisa follow the trend. Dalam artian kita follow trend naik atau misalkan follow trend turunnya. Nah, untuk melihat trend, teman-teman bisa menggunakan garis yang namanya itu trend line ini. Ini garis trend line ini kan. Teman-teman bisa ngelihat dari H1 aja ini trennya itu adalah trend naik. Kenapa bisa trend naik? Karena di sini ada support, teman-teman. Aku garisin dulu ya support. Nih, ini kalau bisa ngomongin jauh nih, ini support kan. Terus ini juga support nih. Nih. Ini tuh udah bisa dikatakan tren naik. Kita bisa garis tren naik dari sini ke sini. Kalau bisa mau ngomongin tren dekatnya. Nih, ini disebut dengan tren. Nah, oke. Dan teman-teman bisa ngelihat ini naik apa turun. Ya oke, udah jelas. Berarti ini jawabannya naik dong. Dari sini ke sini naik. Kecuali kalau misalkan penurunan, dia membuat tren dari sini ke bawah. Dan ini nembus sini. Berarti ini bakal membuat tren turun gitu ya. Tapi di sini udah kelihatan. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah lihat arah tren.
Sedangkan kalau misalkan ngomongin arah tren, berarti ini udah kelihatan dong untuk masuk pasar itu ini adalah tren naik. Simpelnya nih, yang kedua, ketika teman-teman udah menentukan yang namanya itu tren, berarti teman-teman udah tahu kita akan melakukan posisi apa. Pada dasarnya dalam trading forex itu sell dan buy boleh gak? Boleh banget, teman-teman bisa melakukan sell dimanapun dan juga buy dimanapun. Karena pilihan dalam bisnis ini itu cuma dua, antara beli dan juga ngejual, gitu kan. Akan tetapi yang lebih tepat, ini kita berbicara yang lebih tepat gitu kan. Yang lebih tepat, ketika kita udah mengetahui tren di sini adalah naik, berarti otak kita harus kita save di mana kita harus melakukan transaksi open buy. Nah, berarti kita udah ketemu nih, udah nemuin arah tren. Yang kedua, kita udah tahu kita mau entry apa, buy. Ketika kita akan melakukan entry buy, pertanyaannya adalah kita akan melakukan entry buy di mana, gitu kan? Kita akan melakukan entry buy di mana? Di sini, teman-teman, kalau kita membuat analisa menggunakan tren tersebut, karena di sini teman-teman, saya pribadi udah membuat arah trennya adalah banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, ini kalau kita membuat pola, maka pola yang akan terjadi adalah ini akan melakukan penurunan. Sini dulu teman-teman. Tos. Nah, penurunan, oke. Dari sini, ketika misalkan harga ini tidak menembus, maka dia akan melanjutkan tren selanjutnya. Kemana tren selanjutnya? Nih. Udah ketemu setupnya. Karena dalam trading kita harus menemukan plan trading atau misalkan setup trading. Nah, gitu. Terus ini adalah sebuah analisa, dan apa yang bakal terjadi kalau misalnya analisa ini gagal, maka kita harus ngelihat breakout atau retrace-nya. Karena kalau misalnya ini nge-breakout, maka yang dilakukan adalah nih. Sini kan? Nih, ini kita jadikan support yang kedua atau misalkan RBS-nya kita juga tandai, banyak hal yang harus kita tandai. Nih, ini aku tandai dulu. Nah, inilah yang bakal terjadi. Kita udah menemukan setup dalam bisnis trading forex. Dan apa setupnya? Ini setupnya. Nih. Udah teman-teman, sangat simpel sekali bukan? Nah, jadi karena kita udah menemukan yang namanya itu arah tren. Nih, pertama yang bakal kita lakukan adalah kita ngelihat trennya itu seperti apa. Dan setelah kita melihat trennya seperti apa, kita ambil setupnya. Kita ambil setup apa? Setup untuk entry. Oke, sekali lagi kita ambil setup untuk kita entry-nya di mana nih. Kalau misalnya ini udah ketemu, ini panahnya, oke, udah kelihatan. Teman-teman tinggal melakukan apa namanya tuh entry-nya saja. Nih kan, nih udah kelihatan. Nah, berarti di sini akan ketemu dong entry-nya di berapa. Nah, di sini teman-teman pakai garis horizontal line, tek, ketemulah titik temu. Nah. Good. Nah, dapat. Ini kita dapat di RBS juga kan? Ini yang disebut dengan titik entry teman-teman, atau disebutlah dengan area entry buy. Nih. Jadi teman-teman, trading itu sangat simpel sekali. Bagi orang-orang yang pengen mempelajari bisnis trading, jujur trading itu simpel sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman udah menemukan setup seperti ini, maka teman-teman bisa melakukan entry terhadap pasar yang akan terjadi. Dan secara analisa, saya akan menerangkan sekali lagi. Carilah arah tren. Udah ketemu cari arah tren, kita buat setupnya. Kita ambil follow the trendnya. Kalaupun misalkan loss pun itu gak jadi masalah, karena kita udah punya plan tradingnya. Otomatis yang bakal kita lakukan adalah kita ambil buy di harga 1942 sampai 1935. Itu adalah area buy kita. Oke? Time frame H1. Area buy-nya adalah, ini kita udah ketemu, berarti aku bakalan tulis teman-teman di sini, oke. Nih, area buy. Kita udah dapat setupnya. Area buy, XAUUSD 1942 atau 1935 sampai 1942. Oke. 42.60. Nah, ini kita udah dapat nih. Udah dapat area buy-nya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan areanya. Udah. Jadi kalau misalnya udah ketemu gini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah apa? Kita mencari titik take profit sama titik stop loss, oke? Next ke selanjutnya adalah mencari titik take profit sama titik stop loss.
Nah, di sini kita harus menggunakan money management. Gak boleh sembarangan untuk masuk ke bisnis trading. Nah, untuk money managementnya adalah kita harus melakukan stop loss itu lebih kecil dibanding dengan take profit. Maka teman-teman akan membuat stop loss itu lebih kecil dibanding take profit. Kita cari take profit dulu ya. Take profit kita bisa ambil karena ini kenaikan di sini. Teman-teman bisa ambil take profit itu di resistance terlebih dahulu. Mana resistennya? Teman-teman boleh ambil di sini. Ini jauh banget nih. Boleh di sini sebagai TP1. Boleh di sini sebagai take profit kedua. Tergantung teman-teman. Oke, karena ini masih ketemu sama market ini. Untuk take profitnya, berarti kita lihat, kita ambil take profit. Kita coba ini. Atau misalkan TP1. TP1 itu terdapat di 1968. Oke. Nih. 1968 untuk take profit satunya di sini. Oke. Untuk TP2 nya bisa di 1983. Nih, udah ketemu nih setupnya nih. Oke, untuk take profit keduanya adalah 1983. Oke, nih udah ketemu setup. Ini enak banget kan trading kalau kita udah punya plan. Nih, sorry. Ini sebagai, oh sorry. Ini sebagai TP2. Nih, jadi teman-teman udah dapat apa namanya tuh setupnya. Oke. Nih, ini untuk TP2. Nah, sekarang kita akan mencari apa? Stop loss. Berarti stop loss gak perlu jauh-jauh. Teman-teman, stop loss bisa dapat di area support ini. Ini sebagai SL. Nah, ini SL-nya nih. Dapatkan stop loss atau SL. SL itu ada di 1927. Nah, dapat. Ini udah bisa trade teman-teman. Buy XAUUSD di harga 1935 atau 1942 tergantung kebutuhan teman-teman. Take profitnya 68, TP2-nya juga 1983. Kalau misalnya udah masuk ini, silakan teman-teman masuk setupnya. Silakan bisa melakukan bisnis trading. Oke. Jadi itu cara kita pengen masuk ke ranah marketnya. Jangan pernah masuk market tanpa membuat plan. Dan untuk menciptakan plan, kita membutuhkan yang namanya itu edukasi bisnis trading forex. Mau itu teknikal, mau itu fundamental, itu masuknya ke ranah edukasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan adalah semua kesimpulan di sini. Saya menjelaskan ini adalah masuk market secara simpel, di mana menggunakan trendline yang kita padukan. Jadi kalau kita udah ketemu setup trendline-nya, silakan teman-teman entry sesuai dari trendline-nya. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar bisnis trading, teman-teman bisa datang aja langsung ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Silakan ketemu saya, Religi MS. Saya selalu stay di kantor di Dimex Bandung. Oke, jadi tinggal datang ke resepsionis. Silakan kita belajar bersama di sini. Oke, teman-teman, sekali lagi sahabat trader, terima kasih yang udah menyaksikan channel YouTube di Dimex selalu gitu kan. Semoga teman-teman mendapatkan keberkahan. Semoga kita tradingnya lancar dan juga jaya. Itu aja yang bisa saya sampaikan buat materi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.